Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-khaliqul ala kulli syai', yang maha menciptakan atas segala sesuatu. Al-qadir ala kulli syai', yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Al-malikul ala kulli syai', yang merajai atas segala sesuatu. Ar-raziqu ala kulli syai', yang maha memberikan rizki atas segala sesuatu. 18.000 jenis makhluk diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dirajai oleh Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seekor semut di tengah hutan belantara di atas batu yang hitam, di malam yang gelap gulita, itu pun rizki daripada semut dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami, yang maha mendengar apa-apa yang diucapkan oleh manusia, bahkan apa-apa yang tersirat dalam hatinya dan apa-apa yang terbersit dalam otaknya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir, yang maha melihat perkara-perkara yang kita tampakkan ataupun perkara-perkara yang kita sembunyikan, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Al-alimu ala kulli syai', yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Segala gerak-gerik manusia didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 lapis langit, 7 lapis bumi tidak luput daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat menghindar dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui jumlah tetesan-tetesan air hujan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah butiran-butiran pasir di seluruh tepi-tepi pantai di seluruh dunia diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah seluruh makhluk yang berada di dalam lautan, di atas lautan, di dalam tanah, di atas tanah, bahkan yang ada di udara pun semua terhitung dengan pasti, diketahui dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai dunia ini, yang menguasai alam dunia, alam akhirat,
telah memberitahu kepada kita bahwasannya dunia ini sementara. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini palsu. Dunia ini permainan dan senda gurau. Kalaupun ada kesenangannya, itu pun hanya sedikit saja. Itu pun hanya sebentar saja. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas haqqu fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia menipu kamu, dan jangan sekali-kali syaitan yang pandai menipu kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kita, baik melalui nabinya, baik melalui Al-Qur'anul Karim, baik melalui kitab suci kita, telah diberitahu bahwasannya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia hanya di dalam amal-amal agama yang sempurna. Semakin sempurna dia mengamalkan agama, semakin sempurna kemuliaan Allah berikan. Semakin sempurna dia mengamalkan agama, semakin sempurna kebahagiaan Allah berikan. Semakin sempurna dia mengamalkan agama, semakin sempurna ketenangan hidup dia dapatkan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di dunia ini, bahkan sampai di akhiratnya Allah, adalah perkara agama, hadirin. Sehingga diriwayatkan dalam satu hadis, Malaikat Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, antara engkau dan surga siapa yang paling mulia?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Jibril alaihissalam, ketahuilah antara aku dan surga, akulah yang paling mulia." Surga diciptakan oleh Allah, surga diadakan oleh Allah untuk aku dan umatku. Maka sesungguhnya akulah yang paling mulia. Maka Jibril alaihissalam bertanya lagi, "Ya Rasulullah, antara aku dengan engkau siapa yang paling mulia?" Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jibril alaihissalam, ketahuilah antara aku dan engkau, akulah yang paling mulia." Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, jangankan malaikat Jibril mau disandingkan dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasannya ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam, sampailah mereka di depan Sidratul Muntaha. Ketika itu baginda Rasulullah SAW mengajak daripada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tolong temani aku masuk ke dalam dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ya Rasulullah, antara aku dengan Allah terhampar, terbentang 50.000 hijab yang terbuat dari nur. Satu hijab apabila aku lewati, maka aku akan hancur berantakan." Maka Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, masuklah sendiri ya Rasulullah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu, telah memasuki daripada Sidratul Muntaha, baru beberapa langkah Rasulullah SAW sadar ada sendal yang dia bawa dari bumi. Maka beliau hendak atret, beliau hendak mundur, hendak menanggalkan daripada sendalnya, tetapi dipanggil mesra oleh Allah Subhanahu wa taala, "Utnu ya habibi, wahai kekasihku, mendekatlah, jangan tanggalkan sendal." Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, jangankan yang mulia, jasad yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau disandingkan dengan malaikat Jibril alaihissalam, debu yang nempel di sendalnya Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam. Debu yang nempel di sendalnya Rasulullah masuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara malaikat Jibril alaihissalam tidak mampu berjumpa dengan Allah lantaran terbentang 50.000 hijab, yang mana satu hijab apabila dia lewati, dia akan hancur berantakan. Berarti sendalnya Rasulullah lebih mulia daripada malaikat Jibril alaihissalam. Nampaknya sama-sama sendal, hadir mulia. Sendalnya Nabi Musa alaihissalam sama-sama sendal Nabi, tetapi beda kemuliaannya, hadir. Sendalnya Nabi Musa alaihissalam baru di Bukit Tursina ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, bukit ini suci, maka tanggalkan sendalmu." Sama-sama sendal dari bumi, tetapi sendalnya yang mulia baginda Rasulullah SAW naik sampai langit ke-7, sampai di Sidratul Muntaha, mau dilepaskan, ditegur mesra oleh Allah Subhanahu wa taala, "Uthnu ya habibi, wahai kekasihku, jangan tanggalkan sendalmu." Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril alaihissalam bertanya untuk pertanyaan yang ketiga, "Ya Rasulullah, antara engkau dan agama siapa yang paling mulia?"
Maka Rasulullah SAW tundukkan wajahnya. Beliau menangis hadirnya. Kemudian beliau angkat wajahnya. Beliau sampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril alaihissalam, ketahuilah jasadku ini mulia. Mulai dari ujung rambutku sampai ujung kakiku semuanya mulia. Rambutnya Nabi SAW mulia. Beberapa helai rambut Nabi SAW tersimpan di Museum Topkapi di Mesir. Siang hari jatuh sehelai, dicari ke sana kemari tidak ditemukan. Malam hari ketika penjaga daripada museum itu berjalan-jalan, dia melihat ada satu cahaya. Ketika didekati ternyata itu satu helai rambut baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, bercahaya menerangi daripada ruangan. Dahaknya Rasulullah mulia hadirnya. Apabila Rasulullah buat majelis berdahak, kemudian beliau buang dahaknya, maka para sahabat berebut jangan sampai dahak Rasulullah jatuh ke tanah. Keringat Nabi SAW mulia hadirnya. Apabila Nabi SAW hendak tidur hadirnya, Nabi SAW tidur ketika berkeringat, maka seluruh para sahabat berebut untuk mengelap keringat Nabi dengan kapas, kemudian diperas diletakkan di dalam botol. Ketika ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai sahabat, hendak kalian gunakan untuk apa keringat Nabi SAW? Maka para sahabat berkata, wahai Aisyah, ketahuilah kami hendak buat daripada parfum, karena sesungguhnya keringat Nabi lebih wangi daripada kasturi. Air kencing Nabi, air kencing yang paling mulia, air seni Nabi pernah diminum oleh Ummu Aiman radhiyallahu anha. Diriwayatkan bahwasanya ketika suatu malam Nabi SAW hendak buang air seni, buang air kecil, Nabi buang, Nabi letakkan dalam satu pot. Pot itu kemudian diletakkan di atas meja. Ketika tengah malam terjaga, terbangun ini Ummu Aiman dalam keadaan haus, maka dia mencari air. Ketika berjalan dia lihat air dalam pot, maka dia minum, dia habiskan. Ketika esok hari Nabi SAW hendak buang air dalam pot itu, maka Nabi SAW heran karena air dalam pot ini telah habis. Maka dia tanya, wahai Ummu Aiman, di mana air di dalam pot ini? Maka Ummu Aiman katakan, ya Rasulullah, maafkan aku. Semalam aku terjaga, aku dalam keadaan haus, maka nampak air dalam pot itu, maka aku minum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak pernah aku dapati di usiaku yang sudah tua ini, dari usia muda sampai usia tua, tidak pernah aku dapati air yang lebih segar selain daripada air yang telah aku minum semalam ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummu Aiman, sesungguhnya perutmu tidak akan sakit sampai hari kiamat. Hadirin rahmati Allah SWT, darah kotor Nabi pernah diminum oleh sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi perintahkan untuk buang di tempat yang tidak diketahui orang, tetapi sahabat ini cari-cari tempat tidak jumpa, maka dia minum hadirin. Ketika kembali ke baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW tanya, di mana engkau buang darah kotor bekam, hasil bekam itu? Maka sahabat katakan, aku buang di tempat yang tidak diketahui orang. Hadirin rahmati Allah SWT, ulama sampaikan, Nabi bertanya ini bukan Nabi tidak tahu. Nabi ini tahu kejadian yang belum terjadi, yang akan terjadi dan telah terjadi. Nabi sudah tahu, tetapi Nabi bertanya ini supaya sahabat ini tahu bagaimana kemuliaan daripada darah kotornya Nabi SAW. Ditanya lagi sama Nabi, di mana engkau buang darah kotorku? Maka sahabat katakan, ya Rasulullah, tidak ada aku temukan tempat yang tidak diketahui orang kecuali dalam perutku. Maka Nabi SAW bersabda, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka diharamkan kulitnya tersentuh api neraka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Jibril alaihissalam, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua jasadku ini mulia. Tetapi jasad ini yang dilempari batu di Taif gara-gara agama. Jasad ini yang berdarah-darah ditampung di tangannya gara-gara perkara agama. Jasad ini yang lapar 3 hari 3 malam dengan Aisyah radhiyallahu anha gara-gara perkara agama. Jasad ini yang ketika tidur bersandar di pohon telah disodorkan daripada pedang untuk membunuh daripada Nabi SAW. Ini jasad ini. Wahai Jibril, ketahuilah, antara jasadku ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan agama. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini perkara besar, agama perkara mulia, sehingga dikatakan oleh ulama, apabila manusia mau mulia, maka muliakan agama. Apabila manusia mau hina, maka hinakan agama. Apabila mau tinggi derajat di sisi Allah, maka tinggikan agama. Apabila kamu mau rendah di hadapan Allah, maka kalian rendahkan agama. Abaikan agama. Tidak usah taat dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu agama?
agama adalah keseluruhan perintah Allah Subhanahu wa taala dan keseluruhan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia begitu banyak tertipu, hadirin. Ditipu oleh dunia, hadirin. Perkara agama, perkara yang mendatangkan keselamatan, kejayaan, kesuksesan, perkara agama, perkara yang telah diusahakan oleh Nabi dan para sahabat, sampai jasad mereka, hadirin mulia, tersakiti, hati mereka tersakiti, istri mereka dan anak-anak mereka tersakiti gara-gara perkara agama. Agama datang bukan dibawa oleh air, bukan dibawa oleh angin, tetapi agama datang dalam kehidupan kita dibawa oleh pengorbanan daripada para sahabat, pengorbanan daripada para sahabiah, pengorbanan daripada anak-anak sahabat yang telah menjadi yatim piatu gara-gara perkara agama. Hadirin rahmati Allah Subhanahu. Dahulu agama ini dijunjung oleh sahabat, dunia yang dijinjing. Hari ini, hadirin mulia, kita umat Rasulullah SAW yang mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, mengaku sebagai Allah sebagai Rabb kita, kitab suci Al-Quran sebagai kitab kita, kita telah melalaikan daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kewajiban kita sebagai umat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban kita terhadap agama ini? Kewajiban yang pertama adalah mengenal agama. Kenali agama kita, hadirin. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Selain daripada Islam itu adalah keyakinan. Selain daripada Islam itu adalah kepercayaan. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Kewajiban yang kedua, kewajiban mempelajari agama. Setelah kita kenal, tentukan pilihan, buat keputusan, saya memeluk agama Islam, maka kewajiban harus wajib mempelajari agama. Pelajari agama kita, hadirin. Kitab suci Al-Quran itu, hadirin mulia, itu adalah ilmu, hadirin. Ilmu solusi bagi kehidupan manusia. Manusia mau sukses, bahagia, rujukannya, petunjuknya adalah Al-Quranul Karim, hadirin. Tetapi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang abaikan Al-Quran, hadirin. Orang anggap itu ilmu tidak begitu penting, hadirin. Ilmu yang begitu penting itu adalah ilmu pertanahan, ilmu pertanian, ilmu ekonomi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang yang sekolah tentang ilmu ekonomi, hadirin. Apakah ilmu ekonomi mereka bisa menyelesaikan masalah hutang Indonesia? Tidak, hadirin. Malah tambah banyak hutang Indonesia. Berapa banyak sarjana, profesor, doktor ekonomi, Pak. Sarjana ekonomi, profesor ahli ekonomi, doktor ekonomi. Masa menyelesaikan masalah hutang Indonesia nggak mampu? Kenapa hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Hutang Indonesia tambah banyak. Kenapa? Karena profesornya tinggalkan sholat, doktornya tinggalkan sholat, sarjananya ekonominya tinggalkan sholat. Padahal hadirin mulia, ekonomi baik ini atas izin daripada Allah Subhanahu, bukan atas kepintaran kamu. Orang kaum terdahulu yang merasa diri pintar tentang pertanian hancur karena lantaran tidak taat kepada Allah. Orang-orang dahulu yang merasa teknologinya canggih, kaum Samud, hancur karena lantaran tidak taat kepada Allah. Kaum Sabah yang merasa pertaniannya maju, hancur karena lantaran tidak taat kepada Allah. Kaum Hud hancur, hadirin mulia, karena lantaran tidak taat kepada Allah. Yang merasa kaya seperti Qarun laknatullah alaih, hancur karena tidak taat kepada Allah. Raja-raja Fir'aun laknatullah alaih, Namrud laknatullah alaih, tidak mau taat kepada Allah, hancur harinya. Hari ini kita pun sama, hadirin mulia, yang sarjana ekonomi, yang profesor ekonomi, yang doktor ekonomi tidak mau taat kepada Allah, mengandalkan daripada kepintarannya. Bukan hutang Indonesia selesai, hutang Indonesia tambah banyak, dan mereka pun nantinya akan berangkat ke akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu, penting belajar solusi kehidupan ini, hadirin ya. Kalau Indonesia mau baik, hadirin ya, Alor ini mau baik, kampung Waiwagang ini mau baik, bukan masalah siapa kepala desanya, bukan masalah siapa gubernurnya, bukan masalah siapa bupatinya, bukan masalah siapa presidennya, tetapi yang menjadi persoalan, hadirin ya, presidennya, gubernurnya, camatnya, bupatinya, kepala desanya, rakyatnya taat atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadirin ya, apabila penduduk suatu kaum, satu kampung, satu negara, satu rumah tangga taat
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangkan keberkahan dari langit, keluarkan keberkahan dari dalam bumi. Hayatan thayyibah, kehidupan damai, tenang, makmur, sejahtera. Tetapi apabila seluruhnya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'isyatan donkahan. Allah tanamkan kesempitan di hati para presiden, tanamkan kesempitan di hati gubernur, tanamkan kesempitan di hati daripada bupati, tanamkan kesempitan di hati daripada rakyat. Mau dicari presiden yang terbaik, tidak akan ditemukan kalau kalian tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dicari rumah tangga yang terbaik, kampung yang terbaik, tidak akan terjadi kalau kalian semua tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang rahmati Allah Subhanahu, ditipu oleh kehidupan dunia, ditipu, ditipu oleh pertanian, sibuk pertanian, tinggalkan sholat. Ditipu oleh peternakan, sibuk peternakan, tinggalkan sholat. Ditipu oleh politik, sibuk politik, tinggalkan sholat. Ditipu, hadirin mulia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ini solusi, Al-Quran ini solusi. Banyak manusia ingin bahagia, tenang, sejahtera, mulia, tetapi salah ambil resep. Resepnya ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini solusi. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Petunjuk. Satu rombongan hadirin mulia dari India, rombongan 4 bulan dikirim ke Eropa, sampai di satu masjid, di mana masjid itu berdampingan dengan rumah sakit orang Yahudi. Maka di rumah sakit orang Yahudi itu hadirin mulia, ternyata ada problem, ada masalah. Ada 2 orang ibu melahirkan, yang mana 2 orang punya ibu ini punya hajat anak laki-laki. Ternyata hadirin rahmati Allah Subhanahu, lahir ini 1 laki 1 perempuan. Dan kesalahan pihak rumah sakit lupa meletakkan label. Ibu si A bayinya laki-laki, ibu si B bayinya perempuan. Dia lupa letakkan label, hadirin. Maka ketika 2 orang ibu ini bangun daripada pingsannya, 2 orang ibu ini berebut ingin anak laki-laki, padahal anak itu 1 laki 1 perempuan. Rebut sampai ribut, bertengkar. Datang 8 orang dokter ahli, orang-orang Yahudi. 8 orang dokter ahli untuk pecahkan ini masalah. Dites, ronseng, mau ditentukan ibu si A bayinya laki-laki, ibu si B. Alat-alat canggih tidak bisa menyelesaikan masalah 2 orang ibu ini. Tidak bisa. Hasil tesnya keluar, tetap 2 orang ibu ini tidak puas. Tidak puas. Menganggap komputer itu buatan manusia, pasti ada kesalahannya. Hasil itu pasti ada kesalahannya. 1 kabel saja terlepas, hasilnya akan error. Mereka tidak percaya. Maka datang perawat Yahudi, bisik-bisik kepada 8 orang dokter. Saya pernah mendengar bahwasannya kitab sucinya Al-Quran orang Islam itu petunjuk, solusi. Coba tanyakan kepada orang Islam, jangan sampai ada jalan keluarnya. Maka 8 orang dokter tanya, cari di mana? Maka suster beritahu, tadi pagi saya lewat, saya lihat di masjid sebelah itu ada orang Islam. Coba panggil tanya. Hadirin rahmati Allah, maka dipanggil amirnya, Pak. Maka amir datang, dijelaskan masalahnya. Amir ini bukan ahli ilmu, bukan orang pondok. Maka amir juga bingung, bagaimana mau menyelesaikan masalah ini. Maka telepon kepada Mas Syekh di India. Maka Mas Syekh India beritahu karena gampang itu masalah gampang itu. Buka Al-Quran. Maka dibuka Al-Quran. Buka Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11. Ketika dibuka hadirinnya, ternyata bunyi daripada ayat itu mafhumnya kurang lebih untuk anak laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian. Ternyata ini hukum pembagian warisan. Maka Amir katakan, Syekh, saya sudah temukan ayatnya, tetapi ini hukum pembagian warisan. Bagaimana hukum pembagian warisan mau menyelesaikan masalah 2 orang ibu ini? Maka Mas Syekh katakan, itu sudah petunjuknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala wariskan air susu kepada 2 orang ibu itu. Suruh 2 orang ibu itu peras air susunya, letakkan dalam gelas masing-masing. Maka akan engkau dapati
Yang satu air susunya kental, yang satu air susunya encer. Yang kental itu 2 bagian, yang encer itu 1 bagian. Yang 2 bagian bayinya laki-laki, yang encer itu bayinya perempuan. Maka hadir rahmati Allah subhanahu diperas air susu 2 orang ibu ini. Ternyata didapati 1 air susunya kental, 1 air susunya encer. Maka yang kental itu diberikan bayi laki-laki, yang encer diberikan bayi perempuan. Puas hadirin mulia. Puas dengan jawaban yang dijawab oleh kitab suci Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 11. Lantaran puas dengan jawaban itu, maka suami istri 2 orang ibu ini mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung diikuti dengan 8 orang dokter dan 1 orang suster mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi orang Islam tidak mau belajar kitab sucinya, Al-Qur'annya tidak mau belajar. Sibuk dengan HP, tinggalkan Al-Quran berdebu. Sibuk dengan televisi, tinggalkan Al-Quran berdebu. Sibuk dengan perkara bola, tinggalkan Al-Quran berdebu. Bagaimana hidup mau bahagia, tenang, selamat dunia dan akhirat? Cita-citanya tinggi, semangat amalnya rendah hadirin. Maka sesungguhnya kita tidak akan sampai jalan yang kita tuju. Kita akan nyasar hadirin. Penting hadirin mulia, kewajiban seorang muslim adalah mempelajari agamanya. Setelah dia mempelajari agamanya, maka dia amalkan daripada agama. Setelah dia pelajari tata cara daripada ilmu-ilmu agama, maka dia amalkan daripada agama. Mempelajari agama, Al-Quran, ada 5 rukun hadirin. 5 rukun Islam. Setelah kita tahu 5 rukun Islam, maka kerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi. Amalkan sesuai dengan petunjuk Nabi. Setelah kita amalkan sesuai petunjuk Nabi, kewajiban yang keempat adalah menyampaikan kepada saudara-saudara muslim yang lain. Apabila kita tidak tunaikan kewajiban ini, maka siap-siap akan datang 5 tuntutan dalam kehidupan kita. Kita akan dituntut hari mulia. Maka hadir rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tuntutan yang pertama, tuntutan yang datang daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam akan tuntut anak cucunya perkara kalimat la ilaha illallah. Sudah disampaikan atau belum? Tuntutan yang kedua datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ketika peristiwa Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seluruh para sahabat. Ketika itu jumlah sahabat 124.000 sahabat. Nabi SAW berseru, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian telah menyaksikan aku telah menyampaikan agama kepada kalian? Maka seluruh para sahabat mengatakan, benar ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah menyampaikan agama kepada kami. Hadirin rahmati Allah SWT, ketika itu turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum atmantu wa raditu lakumul islam al-dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Nikmat telah aku sempurnakan, agama telah aku sempurnakan, dan aku ridhoi agama itu sebagai agama Islam. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu, apa seruan baginda Rasulullah yang kedua? Maka hendaknya kalian yang hadir di tempat ini, yang mendengar, menyampaikan kepada yang tidak hadir di tempat ini, menyampaikan kepada yang tidak mendengar di tempat ini. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu, ada sahabat yang balik ke utara, maka dia berjalan terus sampai utara, belahan bumi bagian utara, dan wafat di situ. Untuk apa? Untuk sampaikan perkara agama, untuk sampaikan perkara la ilaha illallah. Ada sahabat yang putar badannya mengarah ke selatan, berjalan terus mentok sampai belahan bumi bagian selatan, wafat di sana, sampaikan perkara la ilaha illallah. Arah timur pun demikian, arah barat pun demikian. Maka kita dapati dalam sejarah yang wafat di Mekah hanya 10.000, 124.000 yang wafat cuma 10.000. Berarti ada 114.000 meninggal di pelosok-pelosok di seluruh dunia ini, sehingga hari ini kita mengenal agama Islam. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu, menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan agama kepada istri dan anak-anak kita, menyampaikan agama kepada opung dan nyadu kita, menyampaikan agama kepada seluruh tetangga-tetangga kita, bahkan seluruh umat Islam di seluruh alam. Tanggung jawab. Apabila tidak sampaikan, maka akan dituntut oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak akan disyafaati oleh baginda Rasulullah SAW di padang mahsyar. Tidak akan diakui oleh malaikat yang menjaga telaga Kautsar. Akan ditendang, diseret
dihalau keluar daripada telaga Al-Kautsar. Sehingga ditegur oleh Nabi, wahai malaikat, jangan kasar dengan umatku. Mereka itu umatku. Apa jawab malaikat? Geram hadirin. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka ini bukan umatmu ya Rasulullah. Mereka ini bukan umatmu. Karena setelah sepeninggal engkau, mereka meremehkan daripada agama, mengabaikan daripada perintah agama, melalaikan daripada kewajibannya terhadap agama, melalaikan daripada tanggung jawabnya terhadap agama, menghina daripada sunnah-sunnahmu, tidak mau menghidupkan daripada sunnah-sunnahmu. Maka sungguhnya mereka ini bukan daripada umatmu. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin mulia, tuntutan akan datang daripada orang-orang kafir. Diriwayatkan daripada pernah datang dihantar daripada jenazah orang kafir melewati yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu, ketika melihat jenazah daripada orang kafir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menangis. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, sesungguhnya orang kafir yang wafat tadi, aku belum sampaikan la ilaha illallah kepada orang itu. Ini kesedihan, risaunya Rasulullah kepada orang kafir. Yang lebih hebat hadirin mulia, umat akhir zaman, umat baginda Rasul, tidak risau dengan keselamatan saudara-saudaranya. Apakah saudara-saudara telah tertanam dengan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya? Lebih ajib lagi tidak risau dengan kalimat la ilaha illallah yang ada pada istri dan anak-anaknya. Sudah tertanam belum? Sesungguhnya kita semua adalah penanggung jawab, kata Nabi. Semua ini adalah pemimpin. Setiap penanggung jawab, setiap pemimpin akan ditanya terhadap siapa-siapa yang dipimpinnya. Seorang suami, pemimpin, penanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dia akan ditanya urusan agama istri dan anak-anaknya. Istri adalah seorang pemimpin bagi anak-anaknya yang akan ditanya tentang urusan agama anak-anaknya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin bagi harta majikannya, dia akan ditanya tentang persoalan harta majikannya. Kita semua pemimpin dan tidak akan lolos dari 5 tuntutan. Tuntutan yang keempat, hadirin ya, tuntutan yang datang daripada tuntutan yang keempat, tuntutan yang datang daripada ahli keluarga kita. Seorang laki-laki akan dituntut 4 orang wanita, seorang wanita akan dituntut 4 orang laki-laki. Di mahsyar nanti hadirin mulia, seorang laki-laki akan dituntut 4 orang, yaitu ibunya, istrinya, anak perempuannya, saudari perempuannya. 4 orang ini akan tuntut kepada kita. Apa yang dia tuntut hadirin mulia? Agama hadirin. Perkara la ilaha illallah. Iman kita hari ini baik, amal kita baik, tetapi iman amal ibu kita, iman amal istri kita, iman amal anak perempuan kita, iman amal saudari perempuan kita tidak baik, maka mereka akan tuntut kita hari ini. Seorang laki-laki akan dituntut oleh 4 orang wanita, sedang seorang wanita akan dituntut oleh 4 orang laki-laki. Yang menuntut pertama adalah bapaknya, yang kedua suaminya, yang ketiga anak laki-lakinya, yang keempat saudara laki-lakinya. Apabila iman dari wanita baik, amal dari wanita baik, tetapi iman amal bapaknya tidak baik, iman amal suaminya tidak baik, iman amal anak laki-lakinya tidak baik, iman amal saudara laki-lakinya tidak baik, maka siap-siap 4 orang ini akan tuntut dia nanti di alam mahsyar. Akan dituntut dari ini. Maka tanggung jawab kita ini 4 ini, bagaimana iman amal mereka baik, mereka jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau sujud kepada Allah Subhanahu, mau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dapat menunaikan 4 kewajiban, 5 tuntutan ini, untuk dapat menunaikan 4 kewajiban, selamat dari 5 tuntutan, hanya satu solusinya, yaitu dakwah hadir. Solusinya satu saja, dakwah hadir. 8 keuntungan, kata masyayikh kita dalam muzakarah, 8 keuntungan apabila menjadikan dakwah sebagai maksud dan tujuan hidup. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga keturunan kita, 11 keturunan hadirin. Kita lihat hadirin, keturunan daripada yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunannya generasi ke atas, generasi ke bawah.
Adakah yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Nabi SAW, generasi dari sebelum Nabi SAW, 20 ke atas. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Nabi Ilyas alaihissalam bin Mudar bin Nadar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 20 generasi dari Rasulullah. Bapaknya Rasulullah, bapaknya sampai Nabi Ilyas. Nabi Ilyas buat dakwah, dijaga 20 keturunan ke bawah sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dari yang mulia baginda Rasulullah SAW, dari Khadijah, dari Fatimah. Setelah Fatimah ada Hasan Husain. Setelah Hasan Husain keturunannya Habib sampai hari ini tidak ada yang maksiat kepada Allah, semuanya taat kepada Allah. Sekarang dilihat dari keturunan sahabat radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Keturunan Sayyidina Abu Bakar turun generasi turun sampai kepada Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi. Turun lagi kepada Maulana Zakaria rahmatullahi. Turun lagi sampai kita dapat hari ini penanggung jawab dakwah seluruh dunia, yaitu Maulana Sa'ad rahmatullahi alaihi. Dijaga, Pak. Sayyidina Abu Bakar buat dakwah dari zaman Nabi, dijaga keturunannya sampai dengan sekarang. Keturunan Sayyidina Utsman bin Affan, saya pernah jumpa di Temburu. Keturunan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan keturunan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkunjung ke Temburu, jumpa kepada Kiai Fatah. Kami sempat jumpa di sana, duduk sama-sama, makan kurma sama-sama. Saya lihat mereka, saya nangis, Pak. Saya ingat Umar radhiyallahu anhu, saya ingat Utsman. Ini keturunannya, Pak. Di zaman sekarang kita jumpa ada mereka duduk sama-sama, makan kurma sama-sama dengan Pak Kiai Fatah. Karena waktu itu saya sowan dengan 5 orang kiai. Bandung 2 orang, Jakarta 1 orang, Padang Bengkulu 1 orang, 5 orang, tambah saya 6 orang. Jumpa dengan Pak Kiai Fatah, datang rombongan daripada Yaman, keturunan Sayyidina Umar radhiyallahu, keturunan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Datang, soleh, Pak, soleh, dimuliakan, diterima dengan lantunan solawat daripada santri-santri Temburu, dijaga oleh Allah SWT. Tidak ada yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustadz, kenapa anak-anak kita maksiat? Karena kita tidak korban dalam agama, tidak dakwah. Dakwah kita masih main-main, dakwah kita masih kurang yakin. Nampaknya kita buat dakwah, tetapi keyakinan kita masih kepada kebendaan, keyakinan kita masih kepada makhluk. Maka atas pentingnya perkara ini, dai-dai disebar ke seluruh alam. Untuk apa? Untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Keluarkan keyakinan dari dalam hati, keyakinan kepada makhluk, keyakinan kepada bendaan. Allah ciptakan benda, tetapi Allah tidak katakan, wahai manusia, ini benda, sembahlah. Allah ciptakan benda, tapi tidak perintahkan manusia, ini benda, sembahlah untuk dekati aku. Tidak. Tetapi apabila engkau mau dekati aku, maka dakwah. Sehingga kata ulama, arti daripada dakwah, sebagaimana aku dekat kepada Allah, maka aku ajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, siapakah orang yang paling dekat dengan engkau?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Daud, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang mengajak orang lain untuk dekat kepada aku." Kalau kita sudah dekat dengan presiden, Pak, maka siapapun orang yang mau menghinakan orang itu tidak akan bisa, karena dia dijaga oleh presiden. Kalau ada orang dekat dengan jenderal, siapapun yang mau menghinakan dia, menyakiti dia, tidak akan bisa, karena di sampingnya ada jenderal. Ini yang menciptakan presiden, yang menciptakan jenderal. Apabila kita dekat dengan Allah, maka siapapun yang menyakiti kita tidak akan bisa, karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, satu negara musuhi Nabi Ibrahim, mendatangkan mudarat untuk Nabi Ibrahim, dibuatkan tungku setinggi gunung. Dikatakan burung lewat kena asapnya langsung menggelepar, mati hari. Nabi Ibrahim dilemparkan hari dengan ketapel raksasa, masuk di dalam tumpukan api. Nabi Ibrahim kekasih Allah, dekat dengan Allah. Maka siapapun yang mau hendak menzolimi Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan api yang sifatnya sangat panas, Allah perintahkan, ya naru kuni bardan, dingin. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dalam api yang sifatnya panas, kedinginan, saking kedinginan, dia minta, ya Allah, dingin ya Allah. Ya naru kuni bardan wassalaman. Wahai api,
Jadilah dingin, dingin yang menyenangkan, menyejukkan, kayak di AC. Nikmat sekali. Sehingga Nabi Ibrahim hadirin ya, satu ketika ditanya, wahai Nabi Ibrahim, pernahkah kau merasakan nikmat ketika kau hidup di dunia? Pernah. Kapan? Ketika aku di dalam api. Orang beriman hadirin mulia, orang beramal, nampaknya suasana keadaan tidak mendukung dia. Bahkan orang-orang mungkin membenci dia. Tetapi kalau dia bersama Allah, hatinya dipenuhi dengan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hatinya dipenuhi dengan ketenangan. Selama hatinya ini kontak terus dengan Allah Subhanahu. Hatinya ini tawajuh kepada Allah Subhanahu. Apapun keadaannya, baik itu permasalahan datang dari keluarga, baik itu permasalahan datang daripada luar rumah tangga kita, baik itu permasalahan datang dari satu kampung, datang daripada satu kabupaten, datang daripada suasana dan keadaan pun tidak mendukung. Tetapi kalau hatinya tawajuh kepada Allah, takluk kepada Allah, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada makhluk di dalam hatiku, hanya ada Allah, maka hadir rahmati Allah Subhanahu, ketenangan akan dia dapatkan dalam hatinya, sebagaimana Nabi Ibrahim tenang nyaman di dalam api. Bagaimana usahanya? Buat dakwah untuk memperbaiki keadaan kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki kampung kita, memperbaiki suasana dan keadaan kita hanya dengan dakwah. Kita lihat kampung Madinah hadirin ya, kampung yang terhina hadirin. Negara Parsi dan Romawi coret dari daftar peta hadirin. Bukan wilayah kekuasaan mereka. Nabi datang bawa agama, amalkan agama, mereka tunaikan kewajiban, mereka pilih agama, mereka pelajari agama, mereka amalkan agama, mereka sampaikan dakwah. Madinatul Munawwarah, hayatan thayyibah. Madinah yang memancarkan cahaya hidayah ke seluruh alam, dan Madinah yang tenang damai. Ingin kampung kita seperti kampung Madinah, maka semua ahli kampung keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin rumah tangga kita seperti rumah tangga sahabat, baiti jannati, maka seluruh yang di dalam rumah keluar di jalan Allah Subhanahu, baik laki-lakinya, baik daripada istrinya, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali mengikuti daripada solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak masalah, depan, belakang, kiri, kanan, masalah semua. Apa resep daripada Allah? Allah berikan ayat 1000 dinar untuk menyelesaikan masalah kamu. Apa itu ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Dan Allah Subhanahu akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ingat hadir mulia, syarat takwa 2, tunaikan kewajiban, tanggung jawab. Kalau kita hanya tunaikan kewajiban ibadah, maka kita punya kelas taat, bukan takwa. Kita dikatakan taat, itu orang yang ibadah. Tapi kalau mau takwa, 2, tunaikan kewajiban ibadah, tanggung jawab dakwah, baru dapat gelar takwa. Yang mana kekuatan doanya? Jangankan orang yang takwa, orang yang dakwah, istrinya orang yang takwa saja, yang ditinggal keluar di jalan Allah, kekuatan doanya lebih hebat daripada 70 orang wali. Lalu bagaimana dengan yang dakwah? Suaminya, istrinya saja kekuatan doanya lebih hebat daripada 70 orang wali. Sehingga kata Nabi, apabila umatku tidak mau dakwah, Allah tidak selesaikan masalahnya. Titik. Semua bersedia insya Allah. Yang benar semata-mata datang daripada Allah. Yang kurang salah adalah kurangnya ilmu saya, kurang korban dalam perkara agama. Saya istighfar, mohon diikhlaskan dunia dan akhirat. Sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.